kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara. Keluarga David Ozora tegas menolak tawaran Kejati DKI terkait restoratif justice penganiayaan Mario Dandi CS. Pihak keluarga David Ozora menolak keras restoratif justice atau damai di kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan. Alto Luger, perwakilan dari keluarga David, menyebutkan tak ada kata damai di kasus ini. Ia juga menyebut kasus penganiayaan David yang dilakukan Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan akan terus berlanjut karena hukum, meskipun ada tawaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia menegaskan perkara penganiayaan David ini akan tetap berjalan sesuai hukum. Adapun sebelumnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan restoratif justice dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Kamis 16 Maret kemarin. Namun nanti di tahap berikutnya, di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses lagi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya, proses jalan terus. Hal itu dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, selepas menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Melansir Kompas.com, kini Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan menegaskan, Jumat 17 Maret hari ini, tawaran restoratif justice atau keadilan restoratif pada pelaku penganiayaan D hanya terbuka pada pelaku AG. AG mendapat peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Sementara untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas, Ade menegaskan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice. Sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban luka berat. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, Ade menegaskan bahwa proses perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarganya menyetujui. Adapun di kasus penganiayaan anak pejabat pajak aniaya putra petinggi GP Ansor ini, Mario Dandi Satrio kini berstatus tersangka bersama temannya, Shane Lucas. Sementara pacar Mario Dandi, AG, kini berstatus pelaku atau anak berkonflik dengan hukum dan kini ditahan dengan pendampingan. Diketahui, David Ozora dianiaya Mario Dandi Satrio pada 20 Februari di Komplek Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario adalah anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG, kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya Shane Lucas. Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Kini, Shane dan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya. Sementara AG yang dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur, ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!